Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Family, selamat pagi, apa kabarnya? Saya percaya saya dan saudara dalam perlindungan Tuhan. Pagi hari ini saya mau membacakan firman Tuhan yang terdapat di Mazmur 63 ayatnya yang keempat. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Amin. Firman Tuhan di sini berkata, sebab kasih setia Tuhan itu lebih daripada hidup. So, meskipun kita tidak setia, tetapi Tuhan yang kita sembah, Dia Tuhan yang selalu setia, yang baik selama-lamanya. Tuhan yang kita sembah itu baik. Thank you Jesus. Pagi hari ini mari kita siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan, untuk memegahkan Tuhan lewat bibir kita. Thank you Jesus. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Thank you Jesus. Oh, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya terindah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami mau setia Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, masa lalu, Engkau tetap
Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada Tuhan di penghujung bulan Februari ini. Sungguh kami telah merasakan berkat penyertaan Tuhan di sepanjang bulan ini. Untuk itu kami menaikkan ucapan syukur kami di hari ini Bapa, karena benar kebaikan-Mu sungguh dahsyat, ajaib dan luar biasa dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, untuk menjalani hari-hari ini, sebelum kami beraktivitas, kami akan melihat sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kami meminta belas kasihan-Mu Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran kami masing-masing, supaya kami boleh diperbaharui, dikuatkan, dipimpin, ditolong oleh Tuhan melalui kebenaran firman. Kasihani kami semua, umat-Mu. Kami membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami, hamba-Mu siap, dan kami semua siap untuk merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom keluarga HCC, dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada. Puji Tuhan, bersyukur hari ini kita ada di penghujung bulan Februari, dan tentunya kita semua telah menikmati kebaikan berkat Tuhan di sepanjang bulan ini. Dan juga saudara-saudara, kami mau mengingatkan terus kepada kita semua tentang keputusan kita di sepanjang tahun ini untuk terus membaca kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak supaya kita tetap semangat, walaupun kita sibuk, walaupun kita mengalami situasi-situasi yang sulit. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk kita tetap semangat, supaya kita semakin dalam mengenal Tuhan di sepanjang tahun ini. Saudara-saudara, di hari ini pembacaan kita ada di dalam kitab Bilangan, pasalnya yang ke-14 dan pasalnya yang ke-15. Dan yang menjadi bahan perenungan kita di pagi hari ini, saya ambil di dalam Bilangan pasal 14 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita,
maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Saudara-saudara, mulai dari pasal 13 kita lihat topiknya ada ke-12 pengintai yang diutus untuk mengintai tanah Kanaan ketika jarak mereka sudah mulai tidak terlalu jauh lagi dengan tanah Kanaan. Namun ketika mereka melihat fakta, mereka melihat kenyataan yang mereka lihat di tanah Kanaan, ternyata tanah Kanaan itu orangnya besar-besar, dan kelihatannya orang-orang yang menduduki tanah Kanaan adalah orang-orang yang sangat kuat. Oleh karena itu ketika para pengintai-pengintai itu melihat fakta orang-orang Kanaan, mereka mulai ragu dengan janji Tuhan. Mereka mulai ragu dengan perintah Tuhan bahwa Tuhan menyuruh mereka ke tanah Kanaan untuk mereka mendudukinya. Tetapi ketika melihat fakta yang ada di lapangan, sepertinya Tuhan sengaja mau membuat kami datang ke sini untuk mati. Oleh karena itu saudara-saudaraku, kalau kita membaca pasal 14 dan seterusnya ini, bagaimana orang Israel mulai memberontak di hadapan Tuhan. Mereka mungkin merasa tertipu dengan apa yang Tuhan perintahkan. Mereka sudah berjalan dan sudah dekat dengan tanah Kanaan. Tetapi tanah yang mereka tuju ternyata orang-orangnya besar-besar, dan menurut pandangan mereka tidak mungkin mereka mengalami kemenangan. Dan ini yang dipikirkan oleh ke-10 pengintai. Dan hanya 2 pengintai saja yang memiliki perspektif atau sudut pandang yang berbeda. Oleh karena itu saudara-saudara, hari ini saya mau mengajak kita melalui kebenaran firman ini untuk supaya kita belajar untuk berpikir dari perspektifnya Tuhan, bukan dari perspektifnya kita sendiri. Kita lihat saudara-saudara, ke-10 pengintai ketika mereka melihat kesulitan di depan mata mereka, mereka melihat orang yang besar. Dalam logika mereka tidak mungkin kita bisa menang kepada mereka. Orangnya banyak, kami sedikit, dan mereka lebih kuat, mereka lebih hebat daripada kami. Sehingga ketakutan itu membuat mereka hilang keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan. Dan akhirnya orang-orang Israel mulai bersungut-sungut, dan bahkan mereka ada rencana untuk menggantikan Musa dan Harun. Mereka ingin mengangkat seorang pemimpin lagi supaya untuk membawa kembali mereka ke Mesir. Tetapi kita perhatikan cara berpikirnya Yosua dan Kaleb. Mereka berkata seperti ini. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Walaupun Yosua dan Kaleb melihat kenyataan bahwa ada masalah yang besar di depan kita, mungkin secara manusia mereka juga kaget. Wah, Tuhan membawa kami ke tanah Kanaan, tetapi ternyata orang-orang bangsa yang harus kami kalahkan itu kelihatannya lebih hebat dari kami. Tetapi yang perlu kita pelajari dari Yosua dan Kaleb, perspektif mereka. Mereka tidak mau mengandalkan logika mereka. Mereka tidak mau mengandalkan pikiran mereka. Tapi mereka belajar untuk mengandalkan pikirannya Tuhan. Mereka mengandalkan apa yang Tuhan pernah katakan kepada mereka. Sehingga mereka berkata, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka kita akan masuk ke negeri itu. Mereka berpikir dari sudut pandangnya Tuhan ketika melihat masalah. Dan saudara-saudara, kita tahu bersama, apakah orang Israel menduduki tanah Kanaan? Ya, jelas. Orang-orang Kanaan kalah dengan orang-orang Israel. Ini bukti bahwa Tuhan ketika menyampaikan janjinya, ketika Tuhan menyuruh kita untuk pergi, menyuruh kita untuk melayani, menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, Tuhan pasti bertanggung jawab. Dan Tuhan tidak pernah berbohong.
Tuhan tidak pernah ingkar janji dengan apa yang pernah Dia janjikan. Pasti Dia akan genapi. Cuman yang menjadi kesulitan, kadang-kadang kita manusia sulit untuk menunggu. Kita manusia terlalu terjerumus di dalam ketika melihat fakta yang terjadi. Wah, kelihatannya tidak bisa. Akhirnya iman mulai merosot di hadapan Tuhan. Saudaraku, pagi hari ini renungan singkat. Prinsip yang bisa kita pelajari. Apapun fakta di lapangan saat ini, mungkin kita seperti para pengintai yang melihat begitu banyak masalah. Tuhan menyuruh saya melakukan ini, tetapi faktanya kenapa begitu banyak masalah-masalah yang ada, bahkan menakutkan. Jangan pernah lupa, kita belajar dari Yosua dan Kaleb mengenai keyakinan iman mereka yang kuat. Mereka berpikir kalau Tuhan berkehendak, pasti kita akan menduduki itu. Kita pun harus belajar, saudara-saudara, belajar untuk berpikir kalau Tuhan menginginkan, kalau benar-benar kita tahu Tuhan membawa kita ke sini, berarti Tuhan sendiri yang akan bertanggung jawab. Mari kita di sepanjang hari ini, Bapak Ibu saudara-saudara yang mungkin saat ini sedang tidak baik-baik saja. Saudara-saudara, iman kita jangan sampai merosot. Mari kita tetap mengusahakan untuk mengalami Tuhan lebih dalam lagi. Setiap masalah yang besar kita lihat, Tuhan pasti terlibat untuk menyelesaikan masalah itu. Sama seperti orang Israel, bagaimana Tuhan menolong mereka untuk mengalahkan bangsa Kanaan. Dan saya yakin Tuhan juga akan melakukan hal yang sama bagi kita semua, orang-orang yang mau taat kepadanya. Mari kita menikmati sepanjang hari ini, saudaraku. Kita semangat walaupun mungkin kita sedang tidak baik-baik saja. Saya berdoa supaya benar-benar kita dikuatkan imannya dan kita bisa menjadi pemenang-pemenang di dalam pertandingan iman kita masing-masing. Dan kita bisa menyenangkan hati Tuhan lewat cara kehidupan kita. Demikian firman Tuhan di pagi hari ini. Kita berdoa. Sungguh kami memuji kebesaran-Mu Tuhan ketika kami melihat kebenaran firman Tuhan. Dari sisi manusia, ragu, khawatir, takut karena melihat bahaya yang ada di depan mata. Tetapi kami bisa belajar bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Allah kami adalah Allah yang hidup, yang bisa mengerjakan segala sesuatu yang tidak bisa kami pikirkan. Untuk itu ya Tuhan, pagi hari ini hamba-Mu berdoa buat setiap kami semua, setiap umat jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau yang boleh memimpin, Engkau yang boleh menyertai, Engkau yang boleh menolong kami semua Tuhan. Bagi setiap saudara-saudara yang saat ini sepertinya sedang berhadapan dengan masalah-masalah yang besar, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, biarlah tangan Tuhan yang kuat itu akan menolong mereka semua. Dan boleh ada kemenangan-kemenangan rohani di dalam kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan berkati HCC dimanapun berada. Biarlah kami semua boleh semakin dalam, iman kami semakin dalam bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami boleh menjadi alat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan di sepanjang hari ini. Kami akan menikmati hari ini dengan rasa syukur di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya, Tuhan Yesus memberkati.